Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Jadi pembahasan di siang hari ini kita akan masuk pada bab penyebab utama kekafiran Bani Adam adalah al-ghulu, terlalu ekstrim ataupun berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala memberikan beberapa dalil dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi SAW. Pertama, surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haq. Wahai orang-orang ahli kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Dalil kedua, surah Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka kaum Nuh berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Jangan pula kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan juga Nasr. Kemudian dalil yang ketiga dari hadis Nabi SAW, la tutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasul. Janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku, kata Rasul, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Kemudian hadis yang kedua, iyyakum wal ghuluwa fa innama ahlaka man qablakum al ghulu. Jauhilah oleh kalian sikap berlebih-lebihan, karena sesungguhnya sikap berlebihan adalah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Dan yang terakhir, halakal mutanatti'un qalaha thalathan. Binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan. Rasul mengulang-ulang dengan 3 kali. Baik. Bab ini menceritakan tentang kisah kesyirikan pertama yang pernah ada di permukaan bumi. Saya akan ceritakan dulu, baru masuk kepada tema biar nyambung babnya. Kita tahu bahwa jarak antara Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma adalah asyrata qurun, 10 abad. Dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 abad. 1 abad itu 100 tahun. Artinya jarak Adam ke Nuh itu 1000 tahun. Kita tahu bahwa anak-anak Adam itu yang masyhur 3, walaupun kan banyak. Putra-putri Adam itu ada sekitar 40. 20 laki-laki dan 20 perempuan. Tapi yang masyhur kan 3. Habil, Qabil dan Syith, yang kelak akan menjadi nabi kedua setelah Adam sebelum Idris. Lah dari Syith inilah keturunan umat manusia sampai hari ini. Karena kabilah Qabil dan Habil musnah. Nah, ada keturunan yang ada dari Nabi Allah Syith alaihi salam. Karena dari Syith inilah kemudian lahir anak cucunya sampai kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Nuh inilah disebut Abul Bashar Ats-Tsani,
bapak manusia kedua setelah Adam. Bapak manusia pertama Adam, bapak manusia kedua Nuh. Kenapa Nuh disebut bapak manusia kedua? Karena setelah tragedi tufan, banjir bandang yang sangat besar di zaman itu, melululantakkan seluruh anak-anak Adam. Tidak ada yang selamat, kecuali yang ada di perahu itu saja. Dan yang ada di perahu itu adalah 3 putra Nabi Nuh. Karena yang satu kafir tidak ikut perahu kan, namanya Kanaan. Adapun yang di perahu ada namanya Syam, kemudian Ham, kemudian Yafis. Syam, Ham, Yafis. Itulah yang selamat dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam di perahunya, dan beberapa istri dan juga cucu-cucunya Nuh alaihi salam. Lah dari perahu itulah kemudian cikal bakal manusia sampai hari ini. Jadi kita ini keturunan orang-orang yang ada di perahu itu, dari putra-putra Nuh. Dari situlah maka Nuh dinobatkan sebagai bapak manusia kedua, karena semua manusia kembali kepada 3 putra Nuh. Kenapa saya ingin mukadimahi dalam bab ini, kisah ini sedikit? Karena begini, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surah Nuh ayat 23 tadi, wa qalu la tadarunna wa la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan pula kalian meninggalkan kemudian yang pertama Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Firman Allah surah Nuh ayat 23 ini membicarakan tentang berhala tertua di dunia. Inilah permulaan adanya berhala. Sejarah berhala pertama inilah dari 5 manusia yang disebutkan dalam surah Nuh ayat 23 itu. Menjadi perselisihan para ulama, siapa Wad itu? Siapa Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr ini siapa? Ada yang mengatakan bahwa 5 orang soleh ini dia adalah kaumnya Nabi Adam. Artinya keturunan Nabi Allah Syith alaihi salam, berarti mereka hidup sebelum Nuh. Jadi mereka itu hidup sebelum Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, rentan waktu antara Nuh dengan Syith. Nah, itulah hidup 5 orang soleh ini. Artinya di zaman kekosongan sebelum ada Nabi. Nuh belum diutus, Nabi Syith sudah meninggal. Berarti kekosongan para nabi. Yang ada orang-orang soleh ini saja. Lah ketika orang-orang soleh ini menjadi panutan ketika itu, kaum sebelum Nuh alaihi salatu wassalam menjadi rujukan. Ada yang mengatakan ini satu keluarga sebenarnya. Wad itu bapaknya, kemudian Suwa, Yaghus, Ya'uq itu anak-anaknya. Jadi anak tertuanya namanya Suwa, kemudian adiknya Yaghus, adiknya lagi Ya'uq, adiknya lagi Nasr. Jadi ketika estafet dakwah Nabi Allah Syith alaihi salatu wassalam dipegang oleh Wad, dan semua orang suka dengan Wad ini, makanya disebut Wad diambil dari kata wud. Wud itu artinya cinta. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran mawaddatan wa rahmah, kan itu ya. Wad itu artinya cinta, karena dicintai oleh kaumnya Wad ini. Sehingga ketika Wad ini meninggal, estafet dakwah kemudian diteruskan putra tertuanya Suwa. Kemudian Suwa meninggal, diteruskan oleh Yaghus. Yaghus meninggal, diteruskan oleh Ya'uq. Kemudian terakhir diteruskan oleh Nasr. Ketika 5-5-nya meninggal, tidak ada lagi orang soleh. Ketika itulah kemudian syaitan datang, ya, menggoda orang-orang supaya membuat berhala 5 orang soleh ini. Kemudian belakangan disembah. Ini versi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Versi kedua disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa 5 orang saleh ini adalah kaumnya Nuh. Ya, dia bukan hidup sebelum Nuh, tapi hidup setelah Nuh. Karena kita tahu bahwa Nabi Nuh itu nabi yang paling panjang usianya. Nuh itu paling panjang usianya. Menjadi polemik para ulama berapa usia Nuh itu. Maksudnya ulama sejarah, ada yang mengatakan 1400, ada yang mengatakan 1500, ada yang mengatakan 1782.
Jadi Nabi yang paling panjang usianya itu Nabi Nuh. Nabi Adam saja nggak seperti itu. Nabi Adam kan cuma 1000 tahun, kemudian dikurangi 6 tahun diberikan kepada Nabi Daud. Jadi usia Adam itu di usia 940 tahun dia meninggal. Ya. Tapi Nuh ini usianya panjang, sehingga panjangnya usia itu memungkinkan bertemu dengan beberapa generasi. Ya, kalau usia panjang kan berjumpa dengan banyak generasi itu. Ya, karena panjang usianya. Lah di antara kaum Nuh itu ada 5 orang soleh ini, sangat dicintai oleh kabilahnya. Dari mulai Wad, Yagus, Ya'uq, Suwa dan Nasr ini. Akhirnya kemudian ketika lima-limanya meninggal, maka syaitan datang, iblis datang kepada mereka, karena kita tahu bahwa ketika Nabi Adam alaihi salam turun dari sorga karena digoda oleh iblis itu, maka iblis sudah tidak bisa lagi menggoda Adam. Bahasa kitanya Adam sudah kapok lah kan itu ya, digoda iblis. Sehingga sasaran iblis itu karena Adam dan Hawa tidak bisa digoda, akhirnya melirik kepada anak turunannya. Lah rentan waktu antara Adam sampai ke Nuh itu belum ada kesyirikan. Kalau zina sudah ada, pembunuhan sudah ada, Qabil membunuh Habil kan itu ya. Di zaman Nabi Syith, musik sudah ada, zina, khamar sudah ada, tapi belum ada kesyirikan sama sekali. Mereka masih mentauhidkan Allah, tapi terjerumus kepada dosa besar. Lah di zaman Nabi Nuh inilah kemudian iblis ada kesempatan, karena kaumnya 5 orang soleh ini sangat cinta dengan 5 orang soleh ini. Akhirnya kemudian mereka pun memberikan was-was untuk membuat berhala. Maka dibuatlah berhala. Ya, ada yang mengatakan menurut riwayat Al-Waqidi, Al-Imam Al-Waqidi yang nukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa kaumnya 5 orang salih ini membentuk patung-patung yang aneh-aneh. Kata Imam Waqidi, mereka membentuk patung Wad itu seperti manusia, laki-laki. Kalau Suwa seperti patung perempuan. Kalau Yaguth seperti singa, kal asad. Kalau Ya'uq itu seperti faras, kuda. Dan Nasr seperti burung nasr. Jadi berhalanya dibentuk, ada yang manusia laki-laki, perempuan, kemudian singa, kemudian kuda dan burung. Walaupun pendapat Imam Waqidi dibantah oleh sebagian ulama yang lain bahwa tidak, ya mereka dibentuk berhala seperti manusia semuanya. Tapi itu khilaf di antara ulama lah. Yang jelas bahwa iblis berhasil, akhirnya kemudian mereka membuat berhala, diletakkan di satu tempat. Tujuannya itu bukan disembah, tidak. Maksudnya itu patung-patung itu dibentuk hanya untuk mengingatkan kebaikan mereka. Jadi kalau mereka lewat ke patung-patung itu, akhirnya terngiang jasa-jasa mereka di masa mereka masih hidup gitu ya. Dibuat nostalgia dengan mereka itu. Lah generasi pembuat patung ini akhirnya sudah nggak ada, meninggal semua. Gantilah generasi kedua. Iblis datang lagi. Tapi pintar iblis itu, karena bagaimanapun setan itu tidak sekali menggoda, ada khutuwat di situ, ada langkah demi langkah gitu ya. Jadi generasi kedua itu datang iblis lagi dan mengatakan, kalian kalau jauh-jauh datang ke tempat ini hanya melihat 5 patung ini, kenapa tidak diproduksi banyak-banyak saja? Letakkan di setiap rumah kalian patung-patung ini. Akhirnya diproduksi banyak-banyak sehingga tidak ada satu rumah kecuali ada berhalanya. Lihat bagaimana iblis. Belum disembah nih. Sengaja berhala itu diletakkan di rumah-rumah seluruh kaum 5 orang soleh ini. Generasi ketiga ini nggak paham. Ya, generasi ketiga ini nggak paham. Apa maksud tujuan bapak moyang mereka membuat patung itu? Iblis datang dalam bentuk orang soleh, kemudian mengatakan kepada mereka, saya loh hidup di antara zaman bapak dan kakek kalian. Kalian tahu nggak maksud mereka membuat berhala ini? Mereka tidak tahu. Kata mereka, maka iblis mengatakan, sesungguhnya bapak dan moyang kalian membuat berhala itu supaya bisa menyembah Allah lewat mereka. Itulah yang diisyaratkan dalam firman Allah Azza wa Jal, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya lewat mereka, lewat berhala-berhala itu. Ya, jadi mereka tidak langsung menyembah, hanya menjadikan patung-patung berhala-berhala 5 orang soleh itu hanya mendekatkan diri kepada, tetap oleh yang disembah cuma lewat perantara mereka, dan berhasil.
Berhasil. Kemudian setelah berhasil menjadikan mereka perantara sesembahan kepada Allah, generasi setelahnya tidak ada lagi cerita perantara. Yang ada betul-betul disembah berhala itu. Lihat bagaimana khutuwat syaitan di sini kan, langkah-langkah syaitan itu. Pertanyaan pun muncul, kenapa kemudian berhala-berhala ini sampai di negeri Arab? Coba bayangkan, ya. Kok sampai disembah di zaman jahiliyah? Padahal jarak Nuh alaihi salatu wassalam ke zaman jahiliyah di masa Rasul entah berapa ribu tahun, kita tidak tahu kan. Kenapa bisa muncul berhala-berhala itu? Akhirnya disembah oleh orang-orang Arab. Ya. Di sini juga ada dua versi para ulama yang mengatakan bahwa versi pertama mengatakan setelah Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Allah Ibrahim dengan Ismail, awalnya Ismail diletakkan di ini kayak diskos saja nih. Awalnya Ismail dengan Ibrahim diletakkan di Mekah. Ismail diletakkan di Mekah bersama Hajar. Ibrahim masih di Syam. Tapi setelah meninggal Hajar, gitu ya, maka Ibrahim pun hijrah, akhirnya tinggal di Mekah bersama anaknya Ismail, bahkan membangun sebuah Ka'bah. Dan berhasil mentauhidkan negeri Arab. Ya, negeri Arab berhasil ditauhidkan oleh Ibrahim. Kemudian setelah Ibrahim meninggal, dakwah dilanjutkan oleh Ismail alaihi salam. Artinya negeri Arab, negeri tauhid di zaman itu. Sampai kemudian kurun lama sekali dari meninggalnya Ibrahim, meninggalnya Ismail gitu ya. Sampai kepada kabilah Ismail terkalahkan oleh suku Jurhum. Jurhum ini kan kabilahnya Ismail, kabilah Jurhum namanya. Dikalahkan oleh orang-orang Huza'ah. Dulu yang memerintahkan Arab itu adalah kabilah Jurhum, kabilahnya istrinya Ismail. Yang Ismail belajar bahasa Arab ke suku Jurhum tuh. Maka disebut musta'rab Ismail itu, bukan orang Arab, fasih bahasa Arab. Maka disebut musta'rab. Ya, musta'rab. Dan Nabi SAW bukan musta'rab karena keturunan Ismail, dia memang dari kecil lahir di Arab. Lain kalau Ismail memang lahirnya di Palestina, kemudian dibawa ke Arab, belajar bahasa Arab ke suku Jurhum, makanya jadi orang Arab. Makanya ada kaidah para ulama, ya. Kalau tampang Anda seperti orang Arab, tapi tidak bisa bahasa Arab, Anda bukan Arab. Tapi kalau tampang Anda seperti orang Jawa, ya, atau orang Sumatera, walaupun tidak mancung pesek blesek gitu ya bahasanya kan, tapi fasih bahasa Arab, Anda Arab. Ya, karena Ismail bukan orang Arab. Dia orang Palestina. Tapi belajar bahasa Arab kepada orang Jurhum, jadilah musta'rab orang Arab dia. Ya kan? Nah, itu juga ada kaidah seperti itu. Jadi percumalah tampang Arab kalau tak bisa bahasa Arab. Anda bukan Arab, Anda ajam. Ya, tapi tampang bukan Arab tidak apa-apa, tapi bisa bahasa Arab, Anda Arab. Nah, gitu maksudnya. Baik. Jadi setelah kemudian jauh zamannya, kemudian Jurhum kalah oleh Khuza'ah sampai Zam-Zam itu dikubur. Nah, inilah penguburan Zam-Zam ketika Jurhum dikalahkan Khuza'ah. Jadi takut air sumur Zam-Zam itu direbut oleh Khuza'ah, akhirnya dikubur sama suku Jurhum itu. Hilanglah itu di mana letak di mana Zam-Zam itu baru ditemukan di zaman Abdul Muthalib. Dia bermimpi baru ditemukan tuh sumber Zam-Zam oleh Abdul Muthalib itu. Yang ingin saya kisahkan bahwa setelah Jurhum kalah oleh Khuza'ah, muncullah satu tokoh Khuza'ah namanya Amr ibn Luhai al-Khuzai. Amr ibn Luhai ini tokoh besar, orang kaya, menjadi penguasa Khuza'ah. Orangnya baik pula, dermawan dia. Disukai pula sama orang-orang Arab. Amr ibn Luhai ini. Jadi suatu ketika Amr ibn Luhai ini, dia kemudian safar. Safar kemana? Ke negeri Arab. Ke negeri Arab sana. Ya. Jadi ke negeri Syam. Safar ke negeri Syam, entah mungkin berniaga atau mungkin berobat dan yang lainnya. Di Syam itu dia ketemu dengan satu kabilah semua penyembah berhala. Kemudian ketika ditanya oleh Amr bin Luhai ini, kenapa kalian menyembah berhala? Mereka mengatakan, karena berhala itu yang memberikan hajat-hajat kami. Ini berhala untuk ini, untuk itu, ini. Sampai kepada ini berhala untuk mendatangkan hujan katanya. Jadi pikir Amr bin Luhai, di Arab itu kan susah hujan. Akhirnya kemudian dibawalah kemudian satu berhala namanya Hubal. Ya, itulah berhala yang pertama dibawa dari Syam namanya Hubal, yang kemudian diletakkan di dalam Ka'bah itu. Dialah membawa patung Hubal. Lah karena cerita 5 orang soleh ini adalah cerita turun-temurun. Cerita turun-temurun. Jadi
Mereka suka generasi berikutnya menceritakan generasi berikutnya, sampailah di telinga orang-orang Arab bahwa dulu di zaman Nabi Nuh ada berhala namanya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr, gitu ya. Lah dari sini Amr ibn Luhai kemudian membuat berhala, diberi nama berhala-berhala itu. Artinya sebenarnya berhala-berhala di zaman Nabi itu tidak ada bentuknya seperti apa. Cuman penamaannya diletakkan di berhala-berhala yang dibuat oleh orang-orang Arab. Akhirnya kemudian dikenallah 5 berhala di Arab itu. Selain daripada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Saif, Na'ilah dan yang lainnya, lah ada juga 5 berhala ini. Ini satu versi. Jadi sebenarnya berhala tidak pernah ditemukan, tetapi nama-namanya dilengketkan di berhala-berhala yang dibuat oleh mereka. Ini satu versi. Versi yang lain, bahwa ketika banjir bandang yang menimpa kaumnya Nabi Nuh itu, ya, itu sampai menghempaskan berhala. Jadi berhala-berhala yang bertengger di zaman Nabi Nuh itu kan, setelah itu terjadi banjir besar. Lah banjir inilah yang kemudian menghempas 5 berhala itu sampai akhirnya terdampar di Jeddah. Ya, Jeddah ma'ruf, sekarang jadi bandara Saudi kan Jeddah sana. Ya, jadi terdampar di Jeddah, kemudian terkubur. Disitulah syaitan datang, kemudian memberikan mimpi-mimpi kepada orang-orang musyrik Arab bahwa ada berhala-berhala terpendam di Jeddah. Akhirnya kemudian orang-orang Arab mengikuti alur mimpi dari iblis itu, maka mereka kemudian menggali situs-situs itu. Akhirnya ditemukanlah 5 berhala yang dulu di zaman Nabi itu disembah, akhirnya kemudian diambil, ditenggerkan lagi oleh mereka. Nah, ini ada 2 versi tentang kenapa kemudian 5 orang soleh ini, padahal sudah ribuan tahun dari Nuh sampai kepada Rasul, kok bisa ada lagi di Arab gitu ya. Nah, ditambah-tambah kemudian Amr ibn Luhai memang yang merubah agama Ibrahim. Makanya Nabi bersabda kepada Amr ibn Luhai itu, "Inni ra'aitu Amr ibn Luhai finnari yajurru am'aahu fa innahu awal man sawwada sawadan wa awal man ghayyara dina Ibrahim." Kata Nabi SAW, aku melihat Amr ibn Luhai di neraka terburai ususnya, kata Rasul, karena dia orang yang pertama kali meletakkan sesembahan berhala dan yang pertama kali merubah agama Ibrahim. Namanya Amr ibnu Luhai al-Khuzai. Nah, itulah yang pertama kali merubah agama Ibrahim menjadi agama berhala, yang kemudian satu Arab menjadi penyembah berhala semuanya. Gara-gara Amr ibn Luhai ini. Sampai diutusnya Nabi SAW. Baru kemudian ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Akhirnya hilang semua berhala di zaman Nabi. Ya. Ini diantara sejarah tentang berhala pertama di dunia dan pertama kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Makanya kenapa Nuh itu dinobatkan sebagai rasul pertama. Adam Nabi, Syith Nabi, Idris Nabi, tapi Nuh itu rasul. Kenapa? Definisi tentang Nabi dan Rasul itu kan banyak ya, oleh para ulama itu. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu dia diutus meneruskan estafet Nabi berikutnya, tidak membawa hal yang baru. Tapi kalau Rasul itu membawa hal yang baru, seperti umpamanya Isa dengan Musa. Walaupun orang-orang Nasrani masih mengamalkan Taurat dan dijanjikan dinobatkan sebagai perjanjian lama, dan Injil itu dijadikan perjanjian baru, ya, tetapi ada perubahan-perubahan yang ada di Injil. Beberapa hukum dirubah oleh yang ada di Taurat, dirubah oleh Injil. Artinya kan ada perubahan di sini. Makanya Nabi Isa itu sebagai Rasul terakhir dari Rasul-Rasul Bani Israel setelah Nabi Musa, ya. Tetapi yang pertama Nuh. Ada juga yang mengatakan itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Tapi Syekh Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa perbedaan Nabi dan Rasul itu yang lebih tepat adalah kalau Nabi itu diutus kepada kaum yang tidak bertentangan antara akidah Nabi dengan para pengikutnya. Ya, kemungkaran banyak di mana-mana. Ya, tetapi tidak ada kesyirikan. Maksudnya tidak bertentangan antara akidah Nabi dengan kaumnya. Tapi kalau Rasul diutus kepada kaum yang bertentangan secara akidah. Lah Nuh ini bertentangan dengan kaumnya karena kaumnya menyembah berhala orang soleh ini.
Makanya dia dinobatkan menjadi seorang rasul pertama, awal rasul, berdasarkan riwayat Isra dan Mi'raj, berdasarkan hadis syafaat. Ketika orang-orang datang kepada Adam, kata Adam, datang aja kalian kepada Nabi Nuh, katanya, aku tidak bisa. Maka mereka datang kepada Nuh. Salah satu dialognya orang-orang yang di padang mahsyar kepada Nabi Nuh itu apa? Anta awal rasul, engkau adalah rasul pertama. Gitu. Dari sini kita tahu bahwa Nuh adalah rasul pertama, karena dialah yang diutus kepada umat yang pertama kali terjadi kesyirikan di alam semesta ini di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dialah Wad, kemudian Ya'uq, Suwa, Yaghus, Nasr, yang kemudian berawal dari 5 sesembahan ini akhirnya berkembang. Lihat coba, kan awalnya yang disembah ini cuma 5 ini saja, tapi belakangan kemudian menyebarkan kesyirikan. Di zaman Nabi Ibrahim sudah nyebar tuh sesembahan, bukan hanya 5 berhala ini saja, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari. Makanya Ibrahim itu pernah datang kepada kaum penyembah bintang, kemudian mengatakan kepada penyembah bintang itu sambil melihat bintang, hadza rabbi, katanya, oh ini Tuhanku, katanya. Oh senanglah Ibrahim dah tobat, katanya, nyembah bintang. Tapi ketika pagi hari bintang pula tak ada, apa kata Ibrahim? Innila uhibbul afilin. Mana mungkin Tuhan kok muncul tenggelam, Tuhan apa ini, katanya kan. Akhirnya dibatalkanlah sesembahan itu. Dari sini menunjukkan bahwa kesyirikan itu berkembang tuh. Kesyirikan berkembang kan, dari 5 orang akhirnya menjadi nyembah matahari, nyembah bulan, nyembah bintang. Dari nyembah matahari, bulan, bintang dan berhala, sampai hari ini segala sesuatu disembah. Sampai ada orang nyembah uang, ya kan? Zaman sekarang kan uang nggak disembah, ya, dolar, rupiah, ringgit, euro, macam-macam disembah. Orang lebih baik cari uang daripada sholat, kan itu. Sama aja dengan nyembah berhala. Bahkan bukan hanya uang saja, sampai orang nyembah pakaian. Rasul yang mengatakan, ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu al-khamisa wal khamilah. Celaka hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, dan hamba-hamba pakaian. Hamba pakaian itu biasanya perempuan, laki-laki jarang. Laki-laki pakai kaos seminggu nggak ganti-ganti. Nah, biasanya yang hamba pakaian itu perempuan gitu ya. Ya, pakaian tidur lain, pakaian kondangan lain, pakaian dapur lain. Pokoknya satu hari 10 kali dia ganti. Ya, hari-hari browsing, COD, ya, Shopee, gitu, Tokopedia, semua ada tuh di aplikasi itu. Nah, itu namanya penyembah pakaian. Ya, bikin otaknya itu nabung hanya untuk pakaian. Ya. Jadi dari 5 orang kemudian berkembang jadi menyembah matahari, bulan, sampai semua disembah. Coba di India tuh. Ya, macam-macam. Saya pernah membaca buku perkembangan agama di India itu sampai 1000 agama. Kalau 1000 agama berarti 1000 Tuhan. Gitu ya. Makanya di India macam-macam, sapi disembah, ular sendok disembah, kan itu. Apalagi kan, semua disembah di sana itu. Patung-patung macam-macam disembah. Ya. Artinya bahwa di sini berkembang, berhasil setan itu menjadikan dari 5 berhala menjadi 10 berhala, 100 berhala, entah berantah sekarang, karena semua disembah oleh manusia. Begitulah setan, langkah demi langkah berhasil kemudian menggoda Bani Adam. Baik, kita masuk kepada dalil-dalil pengarang di sini. Ya. Di sini dalil yang pertama adalah An-Nisa 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haq. Wahai ahli kitab, wahai ahli kitab, janganlah kalian ekstrim, berlebih-lebihan dalam agama kalian, dan jangan kalian mengatakan kepada Allah kecuali sesuatu yang benar. Islam itu adalah agama wasat. Ya, Islam itu adalah agama wasat. Wasat itu artinya pertengahan. Makanya dijelaskan oleh sebagian para ulama, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, ma min amrin amarallahu bihi illa aradahu syaitanu bi khaslataini la yubali ayyuhuma asab, al-ghulu wa taksir. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali akan diselisih setan dengan 2 sifat. Setan tidak peduli, yang penting manusia jatuh ke 2 sifat ini. Terserah, kata setan, yang penting masuk ke dua-duanya. Dari sini kita tahu bahwa langkah yang paling bahaya dari langkah setan adalah 2 cara.
Pertama, kata Ibnu Jauzi, al-ghulu. Pertama, dibuatnya manusia itu berlebihan. Berlebihan dalam beribadah, berlebihan dalam mencintai orang-orang soleh. Ataupun sebaliknya, at-taksir. Dibuatnya manusia itu meremehkan, nggak peduli dengan sholat, nggak peduli dengan puasa, pokoknya nggak peduli dengan ibadah. Syahwat aja dia ikuti. Yang satu pula rajin ibadah, tapi melampaui pagar yang sudah dipagari syariat. Makanya Islam itu berdiri tengah-tengah. Kita tidak meremehkan, kita tidak pula ekstrim. Nah, itu disebut din al-wasat namanya. Ya, agama yang tengah-tengah berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nah, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang adil, pertengahan dalam segala hal. Ya, baik antara ahli sunnah dengan kelompok-kelompok yang sempalan daripada Islam, ataupun antara Islam dan agama-agama yang lain. Maka Islam itu agama pertengahan. Contoh yang mudah saja, orang-orang Yahudi, wanita-wanita haid bagi orang Yahudi itu dianggap najis, badannya najis. Orang Yahudi kalau ada wanita haid dianggap najis, makanya tidak boleh tidur satu kamar, ya, tidak boleh makan satu meja. Susah juga itu jadi punya suami orang Yahudi itu. Lagi haid tidak boleh satu kamar, tidak boleh satu meja, dikurung, ya kan, kayak di penjara. Ini Yahudi ekstrim dia. Nasrani pula lah meremehkan. Wanita haid bisa digauli. Wanita haid bisa digauli orang-orang Nasrani. Maka Islam tengah-tengah, tidak menganggap wanita haid itu najis, gitu ya. Tapi juga Islam melarang tidak boleh digauli. Boleh satu kamar, boleh satu meja makan, tapi tidak boleh digauli. Nah, itulah bentuk bagaimana Islam itu tengah-tengah di antar sesama umat beragama. Dia tengah-tengah. Ya. Atau umpamanya contoh yang lain. Seperti orang dulu, orang-orang Bani Israel, mereka kan ekstrim dalam beragama. Seperti kalau punya pakaian terkena najis kencing, ya kan, maka nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa digunakan untuk ibadah, langsung dibuang. Maka sebanyak apapun pakaian nggak akan banyak itu. Apalagi orang yang punya penyakit beser, dikit-dikit kencing, habislah itu kan. Nggak punya pakai, lama-lama telanjang pula dia kan. Jadi lah, orang Nasrani nggak peduli dengan najis, orang Nasrani itu, ya. Tetapi Islam tetap masih peduli bahwa itu najis kan itu. Tapi bukan berarti setiap pakaian yang kena najis dibuang, cukup dicuci 3 kali bisa dipakai lagi. Nah, itulah tengah-tengah. Ini banyak contohnya. Ataupun antara ahli sunnah dan semua sempalan-sempalan kelompok dalam Islam. Seperti umpamanya antara ahli sunnah dengan khawarij dan ahli sunnah dengan murjiah contohnya. Khawarij ketika menghukumi para pelaku besar kafir, gak peduli. Pokoknya ada yang melakukan dosa besar kafir di dunia, di akhirat masuk neraka kekal, gak akan keluar lagi. Itu Khawarij ekstrim dia. Murjiah pula terbalik. Kalau ada yang melakukan dosa besar, tidak apa-apa, tidak mempengaruhi iman katanya. Nggak akan berubah iman itu kata mereka. Ya, walaupun berbuat dosa, jadi maksiat itu bagi mereka tidak ada masalah katanya. Nah, ini kan melampau kan? Satunya ekstrim, satunya pula meremehkan. Maka ahli sunnah tegak di antara tengah-tengah. Kita tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Kita katakan tahta masyiatillah. Dia mukmin tapi naqisul iman, imannya kurang. Dan di akhirat tergantung kehendak Allah. Ya. Dan kita juga tidak mungkin meremehkan maksiat. Tetap maksiat itu mengurangi iman. Makanya definisi ahli sunnah dalam iman itu yazidu wa yanqus, bertambah berkurang. Berkurang karena maksiat, bertambah karena ketaatan. Nah, gitu ya. Jadi ahli sunnah tengah-tengah, itulah din wasat. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh bersikap ekstrim. Ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri, yang satunya hulu, yang satunya taksir, meremehkan. Seperti contohnya di sini Yahudi dan Nasrani. Keyakinan Yahudi terhadap Isa bin Maryam anak zina. Ya, telah orang Yahudi mengatakan Isa anak zina, ibunya pezina. Taurat dusta. Injil dusta. Nggak ngakui orang Yahudi Injil itu. Makanya di sinagog itu, di tempat-tempat ibadah Yahudi tidak ada Injil. Ya. Tetapi di gereja ada Injil sama Taurat, dua-duanya dipakai itu kalau di gereja. Kalau Yahudi tidak mungkin pakai Injil, mereka pakai Taurat saja. Karena tidak mengakui Isa. Bagaimana zina jadi nabi? Ibunya pelacur kok jadi nabi?
maka mereka mengingkari. Itu satu sisi. Nasrani pula terlampau hulu kepada Isa. Isa itu anak Tuhan. Oh, Isa itu satu di antara tiga Tuhan. Isa itu Tuhan katanya. Bahkan Allah itu bersarang di badan Isa. Seperti kalau antum buat air, kasih kopi, kasih gula, dikuduk-kuduk, itulah Isa katanya. Jadi Tuhan masuk ke tubuhnya kayak kopi dengan gula diadu-adu. Jadi Isa itu jelmaan daripada Tuhan. Nah, ini kan ngeri, ya. Jadi satunya ekstrim, kiri, satunya pula ke kanan. Lah Islam tengah-tengah. Kita tidak mengatakan Isa anak zina, ibunya bukan pezina. Kita katakan Isa nabi, Isa rasul, ibunya wanita suci. Injil juga sebagai kitab mereka. Tapi juga kita tidak menuhankan Isa. Isa itu nabi dan rasul, bukan Tuhan. Ya. Makanya Al-Quran menyebutnya Ibnu Maryam. Dia anaknya Maryam, bukan anak Tuhan. Ya. Nah dari sini maka kita tahu bahwa Allah melarang, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ahli kitab jangan ekstrim kalian. Kenapa demikian? Karena orang Yahudi ekstrim ketika menyembah Allah dengan mengatakan Uzair anak Allah, kan itu kan ekstrimnya Yahudi. Ya. Ekstrimnya Nasrani mengatakan Isa anak Allah, sama-sama. Coba apa bedanya? Yahudi menuhankan Uzair, Nasrani menuhankan Isa, kan? Gak ada bedanya. Makanya Allah mengatakan ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Ahli kitab jangan kalian melampau dalam agama kalian. Ada seorang sahabat di zaman Rasul bermimpi. Dalam mimpinya dia berjumpa dengan orang Yahudi. Kemudian sahabat ini mengatakan kepada orang-orang Yahudi dalam mimpi, ya, seandainya kalian itu umat yang sangat dimuliakan Allah, seandainya kalian tidak mengatakan Uzair itu anak Allah. Kemudian sahabat ini berjumpa dengan orang Nasrani dalam mimpinya, kemudian mengatakan Allah sebenarnya memilih kalian seandainya kalian tidak mengatakan Isa itu anak Allah. Tiba-tiba Yahudi Nasrani mengatakan kepada sahabat ini, sesungguhnya Allah itu memilih kalian wahai umat Islam, umat yang sangat mulia, seandainya kalian tidak mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Berarti Muhammad disejajarkan dengan Allah gitu, dengan menggunakan waw dan. Sahabat ini terbangun, kemudian datang kepada Nabi SAW menceritakan mimpinya ini, ya. Maka setelah Nabi SAW tahu, langsung mengatakan kepada para sahabatnya, jangan mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, tapi katakanlah Masya Allah wahdah, kan? Jangan kalian katakan atas kehendak Allah dan Muhammad, tapi katakanlah atas kehendak Allah saja. Langsung dirubah sama Nabi, ya. Artinya kita berusaha menerima kebenaran, tapi mereka tidak menerima kebenaran. Mereka kita katakan dengan berbagai macam dalih pun tidak akan menerima, tetap aja menuhankan Isa. Yahudi tetap menuhankan Uzair, ya. Tapi kita diluruskan oleh Nabi SAW, tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad, tetapi Masya Allah wahdah. Kalaupun harus ditambah, tidak menggunakan waw, tapi menggunakan thumma. Masya Allah thumma syi'ta, gitu ya. Atas kehendak Allah kemudian kamu, bukan dan kamu, karena dan ini cenderung mensejajarkan, tapi kalau kemudian kan tidak mensejajarkan. Ya, Allah dulu tetap di atas, baru makhluknya. Taib. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Kemudian dalil yang kedua dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah berfirman tentang firman Allah surah Nuh ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum. Dan mereka berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Wala tadarunna waddan, dan pula jangan tinggalkan wad, wala suwa dan juga suwa, wala yagus dan juga yagus, wala yauk dan juga jangan kau tinggalkan nasr. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaumnya Nuh. Itu kata pendapat Ibnu Abbas. Tapi pendapat Ibnu Jarir at-Tabari tadi saya katakan, beliau menukilkan bahwa tiga orang ini bukan kaum Nuh, tetapi hidup sebelum Nuh, ya. Wallahu alam, di perselisihan ulama kan kita tidak bisa menjazamkan waktunya kan, karena Al-Qur'an kalau seandainya menganggap penting ya sejarah-sejarah seperti ini tentu akan dicantumkan. Tapi Quran tidak mencantumkan. Kenapa? Karena Quran itu bukan kitab sejarah. Ya, ingat ya, Quran itu bukan kitab sejarah. Makanya ketika memberikan sejarah-sejarah para nabi saja kadang tidak sempurna. Tidak dijelaskan nabi ini lahir di mana, tahun berapa gitu ya. Enggak, terkadang hanya begitu saja.
Karena Quran bukan kitab sejarah, Quran itu kitab petunjuk. Dia mengambil cuplikan-cuplikan itu hanya untuk diambil ibrah dan pelajarannya. Ya, kalau memang Quran kitab sejarah tentu akan detail dan rinci gitu ya. Kalau memang dianggap penting, tentu Al-Quran akan menjelaskan mulai dari tahunnya, tanggalnya, bulannya, nama tempatnya, macam-macamnya. Tapi kan tidak. Ya, sekali lagi karena Quran bukan kitab sejarah. Quran itu kitab petunjuk. Ya, sejarah dicuplik-cuplik itu karena di situ ada pelajaran berharga. Inti daripada sejarah Nuh ini maka dicatat, gitu ya. Inti daripada sejarah Nabi Syuaib ini. Nah, jadi diambil inti-intinya saja sama Quran itu, supaya diambil ibrah dan pelajaran. Makanya terkadang beberapa kisah itu di Quran tidak banyak seperti kisah Ayub. Ya, justru banyak dijelaskan dalam hadis Nabi. Ya, karena Nabi itu menjelaskan tentang yang sesuatu yang global dalam Quran. Namanya hadis mentafsirkan Quran. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Di sini sejarah yang sudah saya kutip tadi di awal, ya, menunjukkan bahwa kesesuaian antara surah Nuh dengan 23 dengan bab yang sedang kita kaji di sini. Ini kan babnya adalah penyebab utama kekafiran anak Adam adalah hulu, terlampau mencintai orang soleh, sehingga akhirnya mengantarkan mereka menyembah berhala-berhala orang-orang soleh tersebut. Nah, ini dalilnya surah Nuh ayat 23 ini. Ya, karena di zaman itu tadi saya sudah katakan, ketika kemudian setan datang setelah meninggalnya 5 orang soleh ini, kan setan mulai memberikan was-was itu. Kenapa kalian tidak membuat berhala supaya bisa dikenang? Ya, supaya bisa dikenang, supaya kalau seandainya kalian melihat patung Wad yang sedang bersedekah, terangsang untuk sedekah. Melihat patung Wad yang sedang sholat, terangsang untuk sholat. Melihat patung Wad yang sedang berzikir, kalian juga ikut berzikir. Kan pada awalnya hanya merangsang ibadah saja sebenarnya kan. Ya, belum ada kesyirikan yang disembah. Ya, hanya membayangkan perjuangan mereka dengan melihat patungnya, teringatlah dulu dia begini-begini. Akhirnya terangsang umatnya ingin melakukan hal yang sama dengan mereka. Tapi namanya setan cerdas. Nah, akhirnya kemudian generasi berikutnya lain pula was-was setan itu, dan mengatakan bahwa ini loh dijadikan berhala-berhala ini sebenarnya untuk dijadikan wasilah menyembah Allah lewat mereka. Nah, mulailah ada istilah-istilah orang sekarang gitu ya. Kenapa kita mesti lewat orang-orang soleh ini kalau berdoa katanya? Karena kita ini umat berdosa. Kita ini tidak mungkin dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah itu orang-orang soleh. Nah, makanya kita titipkan doa-doa kita dengan orang soleh supaya orang soleh ini menyampaikan kepada Allah. Makanya Allah bantah orang-orang yang kalian sembah selain daripada Allah itu, mereka juga yabtaghuna ilallah alwasilah, mencari juga wasilah-wasilah untuk dekat dengan Allah. Mereka aja sibuk di kuburan itu. Kita pula sibukkan dengan mereka. Kalau seandainya orang-orang saya di kuburan itu sudah mendapatkan nikmat kubur, tidak mungkin ingat dengan kita. Dia sudah mendapatkan nikmat. Kalau dia mendapatkan azab kubur, makin gak ingat. Dia pun sibuk mendapatkan azab kalau dia orang fasik. Ya, macam mana kemudian kita orang yang di atas kuburan mau minta-minta sama orang di kuburan? Apalagi aneh-aneh mintanya. Ingat dulu zaman judi-judi zaman baula itu apa namanya? SDSB itu apa itu namanya? Togel, ya kan? Banyak itu orang datang ke kuburan minta nomor buntut itu. Coba, iktikaf dia di kuburan orang soleh. Ya, tidur, besoknya ada ilham, nomor buntutnya sekian katanya. Dipasang sama dia. Sudah syirik, judi lagi, apa nggak murokab tuh dosanya itu kan? Naudzubillah. Itu orang dulu tuh maksiat saja ke kuburan. Judi jelas maksiat ke kuburan. Enggak Ustaz, nanti kalau dapat saya bangun masjid katanya. Nah, apa pula, nggak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima yang baik-baik kecuali yang baik-baik. Thayyib. Kemudian di sini Allah mengatakan, la tutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan memujaku seperti orang-orang Nasrani. Sebut Nasrani, Nasara itu diambil dari kalimat Nasirah. Ada yang mengatakan Nasirah itu perkampungan di Bethlehem sana, Palestina, tempat lahirnya Isa. Ya, namanya kampungnya Kampung Nasirah. Ya, di Bethlehem sana. Jadi, kenapa orang Nasrani disebut Nasara? Karena dinisbatkan kepada kampung kelahiran Isa. Namanya Nasirah, jadi Nasara. Ya. Ada juga Nasara itu diambil dari perkataan orang-orang Hawariyun. Yang disebutkan dalam Al-Quran itu man ansari ilallah.
Man ansari ilallah. Ya, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku? Maka orang-orang Hawariyun mengatakan, nahnu ansarullah. Sejak itulah Nasrani dinisbatkan kepada orang-orang Hawariyun. Karena mengatakan nahnu ansarullah, penolong-penolong Isa bin Maryam. Jadi ada dua penamaan kenapa Nasrani disebut Nasrani. Karena diambil dari perkampungan Nasrani namanya Nasiro, atau karena diambil dari perkataan orang-orang Hawariyun nahnu ansarullah. Kalau Yahudi beda. Ya, ada yang mengatakan Yahudi diambil dari Yahudi dari bapak moyang mereka namanya Yahuda ibnu Yakub. Jadi turunan ini disebut Yahudi. Ya, ada juga yang mengatakan Yahudi itu diambil dari kata-kata hudna. Hudna itu artinya bertobat. Jadi ketika 70 orang pilihan Nabi Musa alaihi salatu wasallam dibawa oleh Nabi Musa ke Bukit Saina. Maksudnya mereka mau diajarkan Taurat oleh Nabi Musa sebelum Taurat diajarkan kepada Bani Israel. Ya. Jadi ketika orang-orang 70 orang ini, kata Nabi Musa, saya akan ajarkan Taurat kepada kalian supaya kalian bisa ajarkan Taurat ini kepada Bani Israel yang lainnya. Tapi mereka malah kemudian mengatakan apa? Kami tidak mau hanya sekedar menerima Taurat itu saja. Kami ingin bukti. Apa buktinya? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu dan kepada Taurat ini wahai Musa sampai kau tampakkan Tuhanmu di hadapan kami. Nah, kan ngeri orang-orang Bani Israel ini. Ini yang ngomong bukan orang awam, 70 orang pilihan mengatakan seperti itu. Allah murka, fa akhadathum as-sa'iqatu. Akhirnya datang halilintar petir membunuh mereka semuanya. Mati semua 70 orang itu. Tetapi Nabi Musa sedih dengan kematian mereka. Ya Rabb, mereka orang-orang yang pilihan yang sudah aku didik mereka. Kalau aku harus mendidik lagi, lama lagi, hidupkan lagi lah mereka katanya. Akhirnya hidupkan lagi. Ya, dihidupkan lagi yang 70 orang itu. Kemudian mereka pun berdoa kepada Allah, hudna ilaika. Hudna ilaika, kami bertobat kepadamu. Ya, dari 70 orang pilihan ini ketika mengatakan hudna ilaik, maka akhirnya dinisbatkan kepada perkataan 70 orang. Hudna jadi Yahudi. Nah, jadi kata-kata Yahudi diambil dari kalimat hudna. Ada juga yang mengatakan Yahudi diambil dari tahawwa, dari taharruk. Mereka itu tergesa-gesa ketika membaca Taurat. Lihat orang Yahudi itu kalau baca Taurat di dinding ratapan tuh goyang-goyang tuh kan, saking cepatnya. Ya, jadi Yahudi diambil tahawud artinya taharruk, bergegas-gegas, bersegera-segera. Makanya Islam melarang. Ketika Nabi SAW datang Jibril, kemudian Jibril membacakan ayat, Rasul langsung ikut-ikutan dia. Pemanya Jibril mengatakan Qul huwallahu ahad, Rasul mengatakan Qul huwallahu ahad, malah diikuti suaranya. Maka Allah turunkan, la tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Nggak usah kamu ikut-ikut apa yang diomongkan Jibril. Diam saja wahai Muhammad. Nanti Allah kasihkan Quran itu di dadamu. Nanti kau hafal sendiri gitu maksudnya. Nah, sejak itulah maka Rasul melarang, tidak boleh istijal membaca Quran, tidak boleh. Harus tartil, baca Quran harus tartil. Karena Allah mengatakan la tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Jangan seperti orang Yahudi. Baca Taurat itu bergeleng-geleng saking cepatnya. Nah, makanya kita disuruh tartil, ada bacaannya, ada tajwidnya, ada tahsinnya, makhorijul hurufnya, ada lagunya, macam-macam Quran itu, sehingga enak didengar. Ya, kalau tergesa-gesa mana enak didengar. Ya, jadi ini juga kalimat Yahudi. Kembali kepada firman hadis Nabi SAW di sini, la tutruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Isa Rasul terakhir Bani Israel. Dan keyakinan kita terhadap Isa, Isa tidak disalib, Isa tidak dibunuh, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Isa belum mati. Keyakinan Nasrani kan Isa disalib, mati di tiang saliban. Ya, kita mengatakan tidak. Isa tidak disalib, Isa diangkat ke langit. Jadi ketika mau diserbu kan, karena kematian Nabi Yahya, kemudian setelahnya disusul dengan Zakaria. Ya, jadi orang-orang Romawi ini mereka takut kalau seandainya orang-orang miskin yang sudah mulai cinta dengan Isa melakukan pergerakan, memberontak kerajaan, karena jangan mereka berpikir Isa ini juga manusiawi. Kalau kerabatnya terbunuh, apalagi Zakaria yang merawat ibundanya, kemudian Yahya kerabatnya mati, tidak mungkinlah Isa diam saja. Maka kemudian kerajaan Romawi ini takut kalau Isa melakukan pemberontakan, maka sebelum terjadi mau dibunuh akhirnya kan, dikepung tuh. Lah ketika itu kan ada 12 orang pilihan yang disebut dengan Hawariyun.
Kata Isa, aku tidak akan lama lagi di sini. Ya, pasukan orang-orang Romawi sudah akan datang mengepung kita, dan aku tidak akan selamat. Siapa di antara kalian yang mau kesurupakan, kata Isa. Akhirnya kemudian yang paling asghar disebutkan dalam riwayat, yang paling muda, seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Jadi yang diserupakan itu muridnya Isa. Karena versi yang lain, orang-orang Nasrani, katanya mereka menganggap bahwa yang diserupakan itu adalah pengkhianat, yang mengkhianati Isa. Tidak, kita katakan bahwa yang diserupakan itu bukan pengkhianat, tapi muridnya Isa, langsung dari Hawariyun itu. Itulah yang diserupakan, Isanya diangkat ke langit. Itu yang ditangkap, itu yang dibunuh, itu yang disalib. Makanya ketika orang Yahudi mengatakan qatalnal Masih ibn Maryam, maka Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama. Artinya Isa tidak ditangkap, Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Al-Quran membantah keyakinan Yahudi. Ya, karena ketika itu kan pemerintahan Yahudi. Makanya orang Yahudi ketika mengambil orang yang diserupakan Isa kemudian dibunuh, disalib, itu mereka dengan bangga mengatakan qatalna Isa ibn Maryam. Makanya di antara faedah kenapa Isa turun di akhir zaman itu untuk membantah satu orang-orang Yahudi bahwa Isa belum mati. Buktinya dia turun. Ya. Yang kedua, membantah orang Nasrani, dia bukan Tuhan karena dia akan sholat di belakang Imam Mahdi. Masa Tuhan sholat di belakang Imam Mahdi? Cemana pula? Siapa yang disembah, siapa yang nyembah, kan itu ya. Dia bukan Tuhan, dia hamba. Ya, dan akan bertugas menolong kaum muslimin, menegakkan keadilan, membayar jizyah, ya, menghapus jizyah, ya, kemudian membunuh babi, mematakan salib, dan begitu seterusnya disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dan hadis-hadis yang lainnya. Kemudian syahidnya di sini adalah kalimat innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Saya ini seorang hamba, katakan hamba Allah dan Rasulnya. Kenapa abdun? Supaya la yu'bad. Kenapa Rasul? Supaya la yukadzab. Ulama mengatakan, ya, abdun fala yu'bad wa rasulun fala yukadzab. Nah, itu bahasanya. Kenapa disebut abdun? Supaya jangan disembah. Kenapa dia Rasul? Supaya jangan didustakan. Maka